Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Banyak aktivitas sehari-hari seperti berbelanja online, menggunakan media sosial, hingga bertransaksi keuangan melibatkan penggunaan data pribadi. Namun, di balik kemudahan ini, ancaman terhadap privasi semakin meningkat. Salah satunya melalui pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi adalah tindakan ilegal di mana informasi pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, informasi finansial hingga data medis diakses, dicuri atau dieksploitasi tanpa izin. Penjahat cyber seringkali menggunakan data tersebut untuk tujuan penipuan seperti identity theft, phishing, atau menjual data tersebut di pasar gelap. Data yang bocor juga dapat digunakan untuk pemerasan, merusak reputasi seseorang, atau bahkan melakukan kejahatan yang lebih serius. Di Indonesia, untuk menanggulangi masalah ini telah diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Ini dirancang untuk memberi perlindungan hukum terhadap pemilik data dan menetapkan kewajiban bagi pihak yang mengumpulkan data, mengelola atau menyimpan data pribadi. Beberapa poin penting yang diatur dalam Undang-Undang PDP terkait pencurian data pribadi meliputi yang pertama, persetujuan pemilik data. Pengguna data pribadi hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data. Jika data digunakan tanpa izin, pelanggaran ini dapat dianggap sebagai pencurian atau penyalahgunaan data. Yang kedua, hak pemilik data. Undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik data untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, mengakses data tersebut, memperbaiki data yang salah, bahkan meminta penghapusan data yang tidak relevan atau tidak diperlukan lagi. Ketiga, sanksi untuk pelanggar. Undang-Undang PDP memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencurian data pribadi. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif hingga hukuman pidana, tergantung pada beratnya pelanggaran. Yang keempat, keamanan data. Undang-undang mewajibkan pengelola data, baik itu perusahaan atau instansi pemerintah, untuk memastikan keamanan data yang mereka simpan sehingga tidak mudah diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data, mereka diwajibkan untuk segera memberitahukan kepada pemilik data dan pihak berwenang. Undang-Undang PDP hadir sebagai respon terhadap meningkatnya risiko pencurian data pribadi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, individu dan perusahaan diharapkan lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Perusahaan atau lembaga yang lalai dalam melindungi data pengguna, mereka akan dikenakan sanksi yang diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pihak-pihak yang mungkin mencoba menyalahgunakan data tersebut. Kasus pencurian data yang pernah terjadi di Indonesia seperti kebocoran data pelanggan dari platform e-commerce atau operator telekomunikasi menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang PDP. Dalam kasus-kasus tersebut, pelanggaran privasi seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan data yang dimiliki oleh penyedia layanan. Dengan adanya Undang-Undang PDP, individu sebagai pemilik data memiliki perlindungan yang lebih kuat. Mereka bisa menuntut keadilan jika data pribadinya dicuri atau disalahgunakan, serta menuntut tanggung jawab dari perusahaan atau lembaga yang tidak melindungi data mereka dengan baik. Di sisi lain, Undang-Undang PDP juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan sistem keamanan mereka dan lebih transparan dalam pengelolaan data, sehingga data terlindungi dengan baik. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta implementasi Undang-Undang PDP yang efektif,
Diharapkan insiden pencurian data dapat berkurang di masa mendatang, memberikan rasa aman bagi setiap individu dalam menggunakan layanan digital.